Apakah masih penting membahas community di tahun 2026 ini? Akhir pekan lalu saya membaca lebih dari 150 riset tentang prediksi tahun 2026. Baik itu tentang bisnis, marketing, digital marketing, media, dan yang lainnya. Menariknya adalah ada hampir 20 riset yang membahas community baik eksplisit maupun implisit. Menariknya ada satu kesamaan di antara 20 riset ini. Pertama, iklan semakin mahal. Algoritma semakin tidak bisa ditebak. Yang ketiga, konsumen mulai berkurang loyalitasnya terhadap brand. Nah teman-teman, jika masih ragu apakah community masih tepat di bahasan 2026 ini, saksikan video kali ini. Yang pertama adalah relationship merupakan bentuk infrastruktur bisnis yang baru. Teman-teman, di tahun 2026, growth bisnis tidak lagi diukur dengan impression, tetapi melalui relationship. Impression yang dimaksud adalah social media impression, reach, view, itu merupakan salah satu dari social media impression. Impression yang kedua adalah public relation impression, baik itu media reach, potensial reach, atau opportunity to see, sebuah metrik yang mengukur seberapa banyak orang yang membaca berita brand kita di media. Karena teman-teman, kita masih jujur bahwa metric impression itu bagaimanapun adalah KPI bukan bisnis, tetapi itu KPI exposure. Mari kita ambil contoh dari 20 riset yang menyebutkan community sebagai hal yang penting di tahun 2026 ini. Misalkan Havas. Havas menyebutkan bahwa fenomena tadi menyebutkan ada meaningful brand crisis. Bahkan 78% menyebutkan jika brand hilang esok hari, konsumen tidak peduli. Artinya apa? Brand tidak lagi dimiliki oleh iklan, tapi brand dimiliki oleh relationship yang dibangun antara brand tersebut dengan para konsumennya. Riset Dentsu menyebutkan angka lain. 83% menyebutkan bahwa brand seharusnya memfasilitasi koneksi antar manusia, bukan hanya sekedar jualan. Di riset yang sama, Havas juga menyebutkan bahwa di tahun 2026, CFO dan business owner berharap bahwa marketing bisa dihitung secara bisnis dan juga investasi, bukan hanya impression. Artinya apa? Itu mesti berkurang. Customer acquisition cost-nya mesti naik, lifetime value-nya, dan juga mesti naik repeat purchase-nya. Dan community punya satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh impression. Di mana di dalam community, suatu brand membangun relationship dengan para konsumennya sebagai salah satu membernya dan tidak membangun hubungan yang bergantung dengan platform. Karena kalau misalkan suatu brand bergantung terhadap platform, artinya dia bergantung terhadap algoritma. Ketika algoritma berubah, maka reach menjadi drop, performance menjadi drop. Sementara kalau misalkan brand membangun hubungan dengan para konsumen di komunitas yang dia dedikasi, maka dia memiliki daya tahan. Di 2026, relationship bukan sesuatu yang soft, tetapi dia jenis infrastruktur baru setara dengan supply chain dan juga distribution. Itulah peran community berperan di tahun 2026. Yang kedua, orang tuh mencari tempat yang aman, bukan dijali dengan banyak-banyakan konten oleh brand. Di tahun 2026, semua brand bisa bikin konten. Bahkan AI bisa membuat konten tanpa henti. Ini membuat orang-orang merasa burn out dan juga overwhelmed dengan konten-konten yang disajikan oleh brand. R menyebutkan istilah ini dalam risetnya dengan istilah yaitu tired of AI slog. Ini merupakan sebuah istilah di mana konten-konten dangkal dan receh yang dihasilkan secara masif oleh AI. Kenapa demikian? Teman-teman, ketika konten terasa begitu massal dijejali kepada kita sebagai manusia, kita merasa burnout karena seolah-olah kita hanya diperlakukan sebagai angka, bukan manusia. Riset WGS menyebutkan bahwa sebetulnya orang-orang itu bukannya tidak mau engage dengan brand, tetapi mereka sudah burn out dengan konten-konten yang diposting oleh para brand tersebut yang kebanyakan. Sehingga sebetulnya yang mereka hindari adalah noise-nya, bukan keinginan untuk belonging dengan brand tersebut. Karena bukan begitu caranya. Bahkan
WGSN menyebutkan ini dengan sebuah istilah emosi baru bernama withdrawal. Ini merupakan sebuah emosi menggambarkan perpaduan antara loneliness, burnout, dan juga digital fatigue atau kelelahan digital. Riset lain menyebutkan ini dengan fenomena yaitu affection deficit, di mana kekurangan hubungan antar manusia karena dunia sudah semakin otomatis. Maka dari itu, yang dibutuhkan orang-orang adalah real connection yang lebih pelan, lebih manusiawi, sebuah space yang itu mengisi energi, bukan menguras energi. Di bagian ini, brand sebetulnya punya peluang besar jika ini punya dampak positif di hadapan para konsumen. Peran brand bukan lagi sebagai broadcaster konten, tapi menjadi fasilitator of connection. Kenapa demikian? Karena konten bukan lagi sebuah keunggulan. Keunggulan brand adalah ketika dia bisa menciptakan ruang aman bagi para konsumennya. Ketika brand-brand lain gaduh dengan konten-kontennya, dan jika suatu brand bisa menciptakan ruang yang aman, maka dia yang unggul. Maka dari itu, peran community adalah bagaimana menciptakan ruang yang aman, membangun rasa belonging dan juga hubungan sesama manusia yang terus-menerus. Yang ketiga adalah bangkitnya belonging ekonomi di tahun 2026. Teman-teman, banyak brand yang masih terjebak di experience ekonomi, bikin event, activation, atau big campaign. Masalahnya adalah experience itu cepat dilupakan. Bahkan riset Yesus menjelaskan bahwa yang membuat value jangka panjang adalah bukan experience tapi shared memory. Bukan hanya merasakan experience yang sama baik itu event, activation maupun campaign, tetapi juga para konsumen merasakan menjadi bagian dari cerita yang sama. Karena itulah logika community. Lalu bagaimana caranya membentuk shared memory sebagai bagian dari belonging ekonomi? Yang pertama, pastikan mereka bukan hanya hadir tetapi juga terlibat di event, activation dan juga campaign itu. Yang kedua adalah pastikan mereka memaknai event, activation dan campaign itu secara bersama-sama. Yang ketiga adalah pastikan yang mereka ingat itu bukan eventnya, bukan campaignnya, bukan activationnya, tetapi adalah perasaan bahwa mereka pernah di sana bersama-sama. Terkait dengan belonging ekonomi, ada satu hal yang tidak terlupakan yaitu community yang didirikan oleh brand itu sendiri. Horizon Future dalam riset menyebutkan community dengan istilah fourth place, bukan rumah, bukan kantor, tetapi ruang identitas. Nah, sebagian orang masih ada mengistilahkan komunitas dengan third place, bukan fourth place. Lalu apa sih perbedaan antara third place dengan fourth place? Third place merupakan sebuah istilah di mana first place-nya kan adalah rumah, second place-nya adalah kantor, maka third place merupakan ruang sosial di mana bertemu orang-orang secara informal. Nah, fourth place merupakan sebuah tempat di mana ruang identitas yang belonging tidak terikat dengan ruang fisik karena bersifat hybrid yang berbasis partisipasi yang berulang. Kenapa demikian? Karena event boleh selesai, tetapi partisipasi yang berulang atau yang dikenal dengan ritual membuat orang akan kembali. Baik teman-teman, saya akan membuka kelas masterclass training perdana. Pada training online pertama nanti, teman-teman akan belajar bagaimana menyusun komunitas strategi yang solid dan sesuai dengan tujuan bisnis teman-teman semua. Pastikan simak terus informasinya di Instagram kami @komunihub. Yang keempat, people trust people, not AI. Ini yang sangat relevan hari ini. Kita mengetahui bahwa AI sudah bisa menciptakan konten yang luar biasa banyak. Menariknya adalah dari 20 riset yang saya baca, ada kesamaan bahwa justru AI menciptakan krisis trust, krisis kepercayaan. Orang-orang tidak lagi percaya algoritma, orang-orang percaya people like them. Itulah kenapa WhatsApp, Telegram, Discord semakin kuat. Menariknya adalah Harvard menyebutkan sebuah riset. Karena AI ternyata mengutip percakapan-percakapan yang terjadi di tools chatting itu agar mendapatkan trust dari para penggunanya. Apa implikasi terhadap brand-brand yang tidak memiliki community? Dia akan kehilangan kepercayaan di masa depan.
Yang kelima, small circles win big. Kesalahan terbesar brand ini adalah mengejar scale tanpa ada intimacy. Sementara menurut riset Havas and Kantar menyebutkan bahwa masa depan brand terletak di micro community. Bukan karena kecilnya, tapi karena trust-nya. Riset Kantar bahkan menemukan bahwa rekomendasi dari micro community setara dengan rekomendasi personal. Maka dari itu di 2026 yang menang itu bukan yang paling besar, tapi yang paling dipercaya lingkaran kecilnya. Small circles, big impact. Yang terakhir, komunitas sesungguhnya menghasilkan revenue secara alami. Ini yang sering disalahpahami oleh sebagian brand-brand Indonesia. Ya, memang community tidak menutup sales secepat iklan, tapi community menutup sales secara lebih murah dan lebih lama. Hal ini dibuktikan oleh riset Havas yang menunjukkan bahwa community itu menurunkan customer acquisition cost, meningkatkan customer lifetime value, dan menghasilkan zero party data. Dan riset OkCool menunjukkan bahwa community menghasilkan revenue dari subscription, event berbayar, co-creation, ataupun IP. Karena community bukan cost center, community adalah mesin compounding growth. Jadi, apakah masih penting membahas komunitas di tahun 2026 ini? Tentu teman-teman sudah tahu jawabannya dari 6 poin tadi. Pastinya dari 21 report yang kami pelajari, ada satu kesamaan bahwa komunitas bukan tren, tetapi solusi struktural. Dan brand yang membangun community lebih awal akan merasakan growth bisnisnya secara lebih murah, lebih stabil, dan lebih manusiawi. Sampai jumpa di Common Opinion mendatang. Stay connected.